Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Yariska Amanda, NPM saya 1841040118, kelas Bimbingan Konseling Islam B semester 5. Di sini saya untuk memenuhi tugas UAS Mikrokonseling. Di sini saya akan menjelaskan dialog tentang konseling dengan menggunakan teknik positive reinforcement behavior analysis dalam meningkatkan rasa percaya diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambaran singkat tentang permasalahan konseling. Jadi di sini ada Ayu sebagai konselingnya. Ayu adalah seorang mahasiswa UIN Raden Intan Lampung semester 5. Ia mengalami permasalahan kurang percaya diri ketika tampil presentasi di depan kelas dan berada di tempat umum dengan teman-temannya. Ayu selalu merasa gemetar dan gugup ketika berbicara di depan kelas ataupun di tempat umum yang sangat ramai. Karena bingung bagaimana cara mengatasi permasalahannya yang ia hadapi ini, maka Ayu mengambil cara atau mengambil opsi untuk bagaimana dia menghilangkan rasa tidak percaya dirinya itu datang kepada konselor. Gimana kabarnya Mbak Ayu? Kabar saya kurang baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabarnya kok tidak kurang baik? Entahlah, Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu bisa memahami perasaan Mbak Ayu. Iya, Bu, saya pikir juga begitu. Bisa dijelaskan? Ya, Bu, dengan senang hati saya akan menceritakan semua. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan Mbak Ayu yang tidak enak, yang mengganggu Mbak Ayu. Begini, Bu, saya itu tidak percaya diri ketika di depan orang banyak begitu. Ketika saya presentasi di depan teman-teman saya, lalu bagaimana? Lalu bagaimana ketika Mbak Ayu merasakan seperti itu? Setiap saya tampil di depan kelas itu, saya merasa gugup dan gemetar, Bu. Bisakah Mbak menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Mbak rasakan? Ya, saya itu gemetar, Bu, ketika tampil di depan orang banyak, ketika saya presentasi di depan teman-teman saya, dan saya itu merasa tidak percaya diri saat saya melakukan presentasi tersebut. Selanjutnya apa yang Mbak Ayu rasakan dan apa yang Mbak Ayu lakukan gitu ketika merasa tidak percaya diri di depan kelas? Saya cuma bisa diam, Bu. Apakah dengan cara demikian Mbak Ayu merasa senang dan nyaman di kelas? Tentu tidak dong, Bu. Mungkin Mbak berpikir segala sesuatu itu harus sempurna tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Iya, sangat benar sekali ya, Bu. Saya itu memang orangnya seperti itu. Segala sesuatu harus, segalanya itu tuh harus sempurna. Jadi masalah Mbak ini tidak percaya diri ketika presentasi di depan teman-teman ya Mbak? Iya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana ya, Bu. Ya, bagus sekali. Mbak sudah memahami masalah yang Mbak alami. Iya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas dan di depan teman-teman begitu, Bu. Tapi rasanya saya sulit sekali. Ya, bagus sekali keinginan Mbak Ayu ini. Ibu sangat senang sekali mendengar apa yang Mbak Ayu inginkan. Nah, lalu apakah Mbak sudah punya cara untuk mengatasi masalah Mbak tentang tidak percaya diri ini? Belum, Bu. Saya ini masih bingung bagaimana caranya. Apa yang membuat Mbak Ayu merasa bingung? Saya takut, Bu, ketika nanti saya presentasi di depan teman-teman saya takut ditertawakan. Apakah Mbak Ayu sudah pernah berusaha? Saya rasa belum, Bu. Jika belum, lalu kenapa Mbak Ayu ini merasa berpikir Mbak Ayu ini tidak positif? Tidak, Bang. Nah, ya itu, Bu, yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, lalu apa rencanamu sementara ini? Mungkin saya berlatih menguasai materi terlebih dahulu,
Terus yang kedua itu saya berpenampilan rapi ya Bu, agar saya itu pede di depan teman-teman saya. Dan yang terakhir itu saya berdoa dulu sebelum melakukan presentasi. Bagus, Mbak sudah tahu apa yang harus Mbak lakukan. Nah, sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi ini? Saya merasa lega ya Bu, lebih senang, gimana ya, saya lebih tenang aja setelah melakukan konseling kepada Ibu. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, Mbak Ayu ini akan berlatih gitu ya, akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, Mbak akan berpenampilan gitu, berpenampilan sepede mungkin, serapi mungkin, sehingga timbul rasa percaya dirinya Mbak Ayu ini. Dan juga berdoa ya kan, kata Mbak Ayu tadi, berdoa dulu sebelum Mbak berpresentasi. Ya baik Bu. Apakah masih ada yang ingin Mbak Ayu sampaikan? Tidak Bu, saya rasa cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Dan jika Mbak Ayu ingin melakukan konseling lagi kepada saya, Mbak langsung bisa menghubungi saya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Ayu.